Halo semuanya, selamat datang di Lab. Senang banget rasanya bisa kumpul bareng kalian hari ini. Sebagai mentor riset kalian, saya mau kita bikin sesi briefing ini santai, berenergi, tapi tetap fokus. Karena topik yang bakal kita bahas ini benar-benar krusial dalam onkologi molekuler. Hari ini kita bakal membedah proses fundamental yang ngatur hidup matinya protein di dalam sel kita. Kalian akan lihat sendiri gimana pemahaman mendalam tentang proses ini tuh secara harfiah sedang merevolusi cara kita mengobati kanker. Jadi siapkan catatan kalian karena ini bakal seru banget. Oke, mari kita selami ini. Agenda briefing kita hari ini udah terstruktur rapi. Pertama, welcome to the lab. Kedua, the enzymatic tagging cascade. Ketiga, cracking the ubiquitin code. Keempat, when ubiquitination goes wrong. Kelima, experimental workflows buat menganalisis ACT. Dan ditutup dengan precision targeted cancer therapies. Ini adalah peta jalan kita untuk benar-benar paham seberapa vitalnya mekanisme kontrol kualitas protein ini. Bagian 1, welcome to the lab. Fokus utama kita hari ini, Sebagai peneliti kanker, kita nggak cuma ngelihat sel itu sebagai unit biologi biasa kan? Buat kita, sel itu ibarat medan pertempuran mikroskopis. Dan tujuan utama kita di lab ini adalah menjawab satu pertanyaan mendasar. Gimana sih sebenarnya sel itu mutusin protein mana yang boleh tetap hidup dan protein mana yang harus dieksekusi mati? Nah, untuk memahaminya, kenalan dulu nih sama molekul utamanya. Namanya ubiquitin. Di dunia kita sering banget nyebut ini sebagai ciuman kematian. Bentuknya cuma tag protein kecil yang tahan panas, terdiri dari 76 asam amino dengan berat sekitar 9.000 Dalton. Kecil banget kan? Tapi jangan salah, tag sekecil ini punya kekuatan absolut buat nentuin nasib akhir dari protein apapun di tubuh kita. Bagian 2, the enzymatic tagging cascade. Gimana tag kematian ini dikirimkan? Jadi pertanyaannya, gimana persisnya si ciuman kematian ini bisa nyampe ke targetnya di tengah sitoplasma yang super sibuk? Jawabannya ada di kaskade 3 langkah yang luar biasa elegan ini. Pertama, kita punya enzim S1, si enzim pengaktif. Nah, ini satu-satunya tahap yang butuh benzin alias butuh ATP buat ngaktifin ubiquitin. Terus, tag ini dioper ke enzim E2, si enzim pengkonjugasi, yang tugasnya persis kayak kurir pembawa pesan. Dan akhirnya kurir ini bakal ketemu sama enzim E3, sang ligase. E3 ini yang jadi eksekutor sejatinya. Dia yang ngenalin dan nargetin substrat protein spesifik buat ditempelin tag ubiquitin tadi. Dan gambar ini secara brilian nunjukin urutan kerjanya. Mulai dari aktivasi pakai ATP di S1, pindah ke E2, terus E3 ngunci target spesifiknya. Kunci yang harus kalian ingat di sini adalah prosesnya nggak cuma berhenti di satu tag doang. Sel itu bakal terus nempelin tag ubiquitin sampai ngebentuk rantai panjang yang kita sebut polyubiquitin. Nah, rantai polyubiquitin inilah yang jadi semacam bendera merah permanen ngasih tahu sistem kalau, hey, protein malang ini harus segera dieliminasi. Setelah protein dapat bendera merah tadi, dia bakal dikirim ke mesin raksasa ini, proteasom 26S. Coba bayangin ini kayak mesin penghancur kertas atau shredder seluler. Ini tuh mesin molekuler masif banget, beratnya sampai 2,5 juta Dalton. Protein yang udah rusak atau nggak dibutuhin, bakal disedot masuk ke dalam silindernya, terus dicacah jadi fragmen-fragmen peptida kecil. Tapi, ada satu hal yang keren banget. Tag ubiquitinnya itu nggak ikut dihancurin. Mesin ini pinter, dia bakal ngelepasin dan mendaur ulang tag itu biar bisa dipakai lagi sama enzim S1. Bener-bener efisien kan? masuk ke bagian 3, cracking the ubiquitin code. Fungsi dari tautan rantai ubiquitin. Tapi tunggu dulu, biologi itu kan selalu lebih rumit dan lebih pinter dari yang kita duga. Nah, apa yang benar-benar menarik dari slide ini adalah, ternyata nggak semua rantai ubiquitin itu berujung maut di mesin penghancur. Ada semacam kode rahasia yang tersembunyi di cara rantai itu disambung. Rantai polyubiquitin itu dibentuk dengan nyambungin asam amino lisin, atau kita sebut aja K, dari satu ubiquitin ke ubiquitin lainnya. Kalau rantainya disambung lewat lisin 48, hasilnya bakal beda jauh banget sama yang disambung lewat lisin 63. Tautan yang kelihatannya sepale ini, nyatanya secara mutlak nentuin fungsi biologi yang benar-benar berbeda. Biar nggak bingung, mari kita bandingin. Kalau sebuah protein dikasih rantai ubiquitin tipe K48, nah itu udah pasti tiket sekali jalan menuju kehancuran di proteasom 26S. Itu jalur degradasi klasik. Tapi kalau rantainya terhubung di K63, itu sama sekali bukan sinyal kematian. Justru K63 ini berfungsi sebagai sinyal fungsional. Sel kita pakai K63 ini semacam suar atau beacon buat manggil protein-protein lain yang tugasnya krusial, kayak buat perbaikan kerusakan DNA atau ngatur jalannya siklus sel. Lanjut ke bagian 4, when ubiquitization goes wrong, patologi dan dampaknya. Sebagai tim onkologi, kita wajib nanya, apa sih yang terjadi kalau keseimbangan antara degradasi dan persinyalan ini rusak?
Efeknya tuh ngeri banget dan jadi penyebab penyakit paling mematikan. Pertaruhannya tinggi guys. Kalau ligase E3 ini kerjanya melambat dan proses degradasi jadi terlalu dikit, protein-protein yang bentuknya udah cacat bakal numpuk jadi racun di otak. Kayak yang kita lihat di penyakit neurodegeneratif macam Parkinson. Tapi di sisi lain, kalau bicara soal kanker, ceritanya kebalik. Penyakit kanker itu sering dipicu sama ligase E3 yang hiperaktif atau mutasi. Jadinya, dia membabi buta ngehancurin protein yang tugasnya ngerem pertumbuhan sel. Hasilnya, sel tumor tumbuh di luar kendali. Dan masalahnya nggak cuma datang dari dalam. Kadang kita juga diserang penyusup. Perhatiin fakta ini. Ada beberapa protein dari virus, contohnya protein N6 dari HPV atau Human Papilloma Virus, yang berevolusi jadi super licik. Mereka ngebajak jalur ligase E3 di tubuh kita. Virus ini nipu sistem ubiquitin kita buat aktif ngehancurin protein penekan tumor yang harusnya ngelindungin kita. Akibatnya, sel kita jadi nggak punya pertahanan lagi dan gampang banget berubah jadi ganas. Oke, bagian 5, Experimental Workflows. Gimana kita menganalisis protein ACT? Terus, prakteknya di lab kayak gimana sih? Mari kita bedah bareng-bareng pakai contoh protein ACT yang perannya penting buat kelangsungan hidup sel. Di sini, pemeran utamanya adalah TREF6. TREF6 ini bertindak sebagai ligase E3 yang spesifik nargetin ACT. Tapi lihat baik-baik mekanismenya. TREF6 ini nempelin rantai K63 ke ACT. Ingatkan yang tadi? K63 itu bukan tanda kematian. Jadi, alih-alih dihancurin, rantai K63 ini malah narik dan mindahin protein ACT ke membran sel. Di membran inilah, ACT mengalami fosforilasi dan mulai aktif bekerja. Ini contoh yang benar-benar sempurna buat ngelihat bedanya degradasi dan aktivasi. Nah, buat ngebuktiin mekanisme yang super spesifik kayak TRF6 dan AK tadi, kalian sebagai mahasiswa pasca sarjana bakal ngerjain beberapa alur kerja eksperimental yang udah jadi standar. Pertama, kalian bakal bikin mutan tautan, ngubah asam aminolisin jadi arginin atau K ke R, biar kita bisa ngisolasi dan ngelihat fungsi rantai spesifiknya. Terus, kalian bakal manfaatin sel-kel knockout ligase E3, lanjut dengan uji ubiquitinasi secara in vitro. Dan ujung-ujungnya, semua temuan kalian ini harus divalidasi kemanjurannya pakai model tumor xenograf secara in vivo. Ini standar emas kita di lab. Sebelum kita ke bagian terakhir, saya mau kalian mikirin satu pertanyaan klinis yang sangat krusial ini. Kalau kita udah tahu degradasi protein itu sering memfasilitasi kanker, kenapa kita harus repot-repot bikin obat yang cuma nargetin satu E3 ligase spesifik? Kenapa nggak langsung aja kita kasih obat yang matiin seluruh mesin shredder 26S di sel kita? Coba, kenapa tuh? Dan ini bawa kita ke bagian 6, Precision Targeted Cancer Therapies. Jawaban dari pertanyaan tadi itu sebenarnya adalah inti dari kenapa kita ada di lab ini. Dulu banget, di dunia klinis, kita memang pakai inhibitor buat ngeblokir seluruh mesin proteasom. Efektif matiin kanker? Ya, memang. Tapi ibaratnya kita lagi pakai palu godam buat bunuh nyamuk. Kalau kita matiin seluruh sistem pembuangan sel, protein beracun juga bakal numpuk di sel-sel yang sehat. Hasilnya, toksisitas sistemik yang bikin pasien menderita banget. Tapi sekarang beda, kita beralih ke targeted E3 ligase degraders. Obat molekul kecil ini kerjanya presisi banget dan terbukti ampuh buat nanganin tumor yang udah kebal sama obat kemo biasa. Jadi, poin krusialnya adalah, dengan menargetkan satu E3 ligase spesifik, kita bisa ngebajak sistem sel buat secara eksklusif ngehancurin protein pemicu kankernya aja tanpa ngerusak yang lain. Strategi tingkat presisi tinggi ini benar-benar jadi game changer buat ngatasin resistensi obat di model kanker yang paling kompleks sekalipun. Dan potensinya luar biasa besar buat nyembuhin penyakit yang dulunya susah banget ditangani, termasuk kanker endokrin. Jelas, metode ini jauh-jauh lebih aman buat pasien. Kalau boleh saya rangkum, beralih ke terapi degradasi E3 ligase bertarget itu tuh kayak transisi dari pakai palu godam sistemik yang tumpul, berubah jadi pakai pisau bedah molekuler yang super tajam dan presisi. Kita nggak perlu lagi meracuni satu tubuh utuh cuma buat ngobatin satu organ, kita sekarang bisa ngapus masalah utamanya. Langsung di tingkat molekuler, serius ini keren banget. Sebagai penutup, saat kalian siap-siap pakai Just Lab hari ini buat mulai eksperimen, saya mau kalian terus ingat ini. Di luar sana masih ada ratusan ligase E3 dalam genom manusia yang belum sepenuhnya kita petakan fungsinya. Pertanyaannya, dari sekian banyak yang belum ditemuin itu, mana yang kira-kira nyimpen kunci buat terobosan pengobatan kanker terbesar berikutnya? Nah, tugas kalianlah untuk nemuin jawabannya. Selamat bekerja di lab guys, dan mari kita bikin sejarah.